Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Baihaqi di channel Doyan Nyontek. Di video kali ini saya akan membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Apa itu PPN masukan dan keluaran? Simak video berikut ini. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian mensubscribe channel YouTube saya, karena semoga channel YouTube saya ini bisa berkembang lebih baik dan juga mempunyai materi-materi yang sangat berkualitas. Oke? Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau permanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah, dari luar pabean, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nih cara menghitung pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yang diambil dari slide perkuliahan, yaitu PT Milik Kita Cokis telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungutkan selama 1 semester. Pada Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta. Selanjutnya adalah pajak keluaran yang telah dipungut adalah 3 juta. Nah, pada bulan selanjutnya atau Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta, sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut adalah 7 juta. Nah, bulan Maret 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta, sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut adalah 12 juta. Nah, pengkreditan pajak PN, pajak masukan. April 2014, pajak yang telah dibayar perolehan BKP adalah 5.500.000, sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut 0 rupiah. Mei 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 10.960.000, sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut adalah 0 rupiah. Juni 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 0 rupiah, sedangkan pajak keluaran yang telah dipungut adalah 10.700.000 rupiah. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Milik Kita Cokis pada bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Pertama adalah pada Januari 2014, pajak keluaran sebesar 3 juta rupiah, sedangkan pajak masukan 6 juta rupiah itu dikurang menjadi PPN lebih bayar, yaitu 3 juta rupiah. Pada Februari 2014, pajak keluaran sebesar 7 juta rupiah, sedangkan pajak masukan 6 juta rupiah dikurang menjadi 1 juta rupiah, yang menjadikan PPN kurang bayar. Nah, kompensasi dari PPN lebih bayar pada Januari 2014 3 juta dikurang lagi menjadi PPN lebih bayar menjadi 2 juta rupiah. Nah, pada selanjutnya bulan Maret 2014, pajak keluaran 12 juta rupiah, sedangkan pajak masukan 6 juta rupiah dikurang menjadi PPN kurang bayar sebesar 6 juta rupiah, dan dikompensasikan PPN LB dan dikurang oleh kompensasi PPN LB Februari 2014 sebesar 2 juta rupiah, menjadikan PPN kurang bayar sebesar 4 juta rupiah. April 2014, PPN pajak keluaran sebesar 0 rupiah dikurang menjadi pajak masukan sebesar 5.500.000 rupiah, menjadikan PPN lebih bayar sebesar 5.500.000 rupiah. Pada Mei 2014, pajak keluaran sebesar 0 rupiah, sedangkan pajak masukan sebesar 10.960.000 rupiah, sedangkan PPN lebih bayar dikurang menjadi PPN lebih bayar sebesar 10.960.000 rupiah. Pada bulan Maret 2015 ada kompensasi PPN yaitu 5.500.000, jadinya 10.960.000 rupiah dikurang 5.500.000, hasilnya adalah PPN lebih bayar sebesar 16.460.000 rupiah. Pada Juni 2014, pajak keluaran sebesar 10.700.000, pajak masukan sebesar 0 rupiah, PPN kurang bayar dijadikan dikurang
menjadikan PPN kurang bayar sebesar 10.700.000 rupiah. Dan sebulan sebelumnya di bulan Mei ada kompensasi PPN lebih bayar bulan Mei 2014 sebesar 16.460.000 rupiah. Dikurang menjadi 5.760.000 rupiah, yaitu PPN lebih bayar. Nah, itu contoh perhitungannya. Selanjutnya adalah berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 8 dan pasal 16B ayat 3, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran sebagai berikut. Pasal 9 ayat 8 huruf A, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang B adalah perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang C adalah perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang D adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang F adalah perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP membeli BKP atau penerima JKP. Yang G adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean untuk yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN. Yang H, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang I, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang J adalah perolehan BKP selain barang, modal, atau JKP sebelum pengusaha kena pajak produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2. Pasal 16B ayat 3, pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP dan atau perolehan JKP yang di atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Mungkin itu saja penjelasan dari pertemuan 10 ini. Mungkin banyak sekali kekurangannya karena ya manusia itu tidak luput dari kesalahan serta perbuatannya yang selalu berpikir negatif. Jadi saya di sini hanya memohon maaf apabila materinya kurang saya kuasai atau kurang saya pelajari. Seenggaknya saya sudah bisa mempelajari lah, walaupun hanya sedikit-sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.